Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang lain, di kolom chat sudah saya tuliskan pertanyaan. Bagaimanakah perasaan kalian hari ini? Coba kalian kirimkan emoji yang menggambarkan perasaan kalian hari ini. Sambil menunggu teman-teman yang belum gabung dengan kita. Silakan. Oke, sudah mulai masuk. Mbak Tita, ini emoji artinya apa ini Mbak Tita? Mbak Aura dengan ketawanya, Mbak Taya, lagi senang juga nih Mbak Taya. Ada lagi yang lain? Yuk silahkan. Halo Mbak Aura. Ya Pak, Mungkin bisa diceritakan sedikit eh, perasaan Mbak Aura berkaitan dengan emoji yang dikirimkan saat ini Mbak Aura. tuh hari ini moodnya lagi baik aja. Moodnya lagi baik aja. Mbak Ataya bisa bercerita, berbagi cerita dengan kita seperti apa yang dirasakan hari ini. Oke. Senang aja sih. Senang-senang aja. Apa yang membuat Mbak Ataya senang hari ini? Belum dimarahin ayah. Loh, biasanya dimarahin sama ayah kok, belum dimarahin sama ayah. Ya gak tiap hari sih Pak. Oh, Makanya saya senang. karena belum dimarahin. Alasannya karena belum dimarahin. Ya mudah-mudahan nggak dimarahin lah Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ataya. Baik, untuk melihat fokus kalian terhadap pelajaran ya, setelah tadi melihat dari perasaan kalian dan juga mood kalian pada hari ini agar lebih fokus pada pembelajaran, coba mikrofonnya diaktifkan, kemudian coba baca, sebutkan warna dalam tulisan ini. Siap? 1, 2, 3. Biru. Biru. Oke. Kuning. Hijau. Apa? Ungu. Ungu. Hitam. Kuning. Kuning. Coklat. Coklat. Putih. Putih. Hitam. Lebih cepat lagi. Biru. Hitam. Biru. Merah. Putih. Biru. Putih. Hijau. Merah. Kuning. Nah, ada yang salah tadi. Putih. Kuning. Biru. Hitam. Hijau. Putih. Merah. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebagai untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah berkaitan dengan pencemaran, yaitu pencemaran lingkungan. Tetapi untuk mempermudah dari kalian mempelajari, maka kegiatan pencemaran ini saya bedakan menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran tanah. Nah, jadi ini ada pencemaran, saya bagi 3 menjadi pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran.
Oke. Siapa yang di lingkungan rumahnya terjadi pencemaran air? Saya. Oke. Saya, Pak. Sebutkan nama coba. Ataya, Pak. Oh, Mbak Ataya, pencemaran air di lingkungan rumahnya. Pencemarannya berkaitan dengan apa, Mbak? Kayak pembuangan limbah ke sungai gitu loh, Pak. Oh, limbah apa? Kan tetangga saya kayak makanan-makanan gitu kan, Pak. Minyaknya kadang suka dibuang ke sungai. Oh, gitu. Oke. Terima kasih Mbak Ataya. Nanti kita coba bahas lebih. Tahu ya berkaitan dengan pencemaran, apa itu pencemaran dan sebagainya kan sudah kalian jelaskan. Nah, pada kesempatan kali ini nantinya kalian akan belajar sebagai detektif lingkungan, ya. Kalian mencari pencemaran yang ada di lingkungan kalian, kemudian kalian coba gali informasi kira-kira penyebabnya apa, kemudian nanti dampaknya apa, kemudian juga ke arah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dari pencemaran itu apa. Itu nggih. Untuk mempermudah dari kegiatan kali ini, Bapak akan membuatnya menjadi berkelompok. Nah, kelompoknya tadi kan saya sudah tanya terkait dengan pencemaran di lingkungannya. Kelompoknya akan Bapak bagi tapi berdasarkan dari minat kalian. Perminatan kalian di bidang pencemaran air atau pencemaran udara atau pencemaran tanah. Saya pencemaran udara, Pak. Siapa namanya? Dimas. Dimas. Bisa raise hand, Mas? Mas Dimas. Ada Yabrina, ada Apriliana, ada Mas Dimas, ada Arliana, ada Aura, ada Mbak Titah. Ya, Mbak Titah. Sekarang saya mau lihat siapa yang berminat di dalam pencemaran air. Silahkan raise hand. Oke, ada Mbak Ataya, ada Mbak Isna, ada Mbak Raisa, ada Mbak Ayu Sabrina. Baik, nanti bisa berkelompok berdasarkan minat ya. Nanti minatnya tadi berkaitan dengan pencemaran air, nanti silakan berkelompok. Kemudian siapa yang berminat dengan pencemaran udara? Nanti saya rasa beberapa teman kalian mungkin ada kendala terkait dengan sinyal dan juga kuota sehingga belum bisa memilih ya. Tidak apa-apa, nanti yang lain bisa via WA untuk berkaitan dengan pengumpulan pengelompokan berdasarkan minat. Di situ nantinya kalian coba cari kasus yang berkaitan dengan pencemaran air yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ya, kemudian gali informasi terkait dengan penyebabnya apa, dampaknya apa. Juga coba kalian berpikir, cari-cari referensi atau informasi upaya yang dapat dilakukan apa, upaya pencegahan atau mengatasinya. Bisa dipahami? Halo? Pak, itu pakai sumbernya enggak, Pak? Ya, pakai sumbernya. Kalau misalkan kalian menggunakan beberapa referensi, pakai sumbernya dituliskan. Kemudian untuk
jika kalian mengalami kendala dalam hal mengerjakan tugas, silakan kalian boleh melakukan bimbingan dengan saya. Saya akan membuka akses baik lewat WA atau mungkin lewat Meet juga boleh, atau mungkin kalian bisa bekerja sama dengan teman yang lain, satu kelompok, atau mungkin dengan teman beda kelompok yang sama-sama terkait dengan pencemaran air, atau mungkin beda pencemaran, itu juga boleh. Jadi bimbingannya atau kerjasamanya saya bebaskan. Bisa dipahami? Berkaitan dengan kerja kelompok, sebelum kalian mengambil kasus yang akan kalian gunakan sebagai tugas, silahkan kalian berembuk untuk belajar mengambil keputusan. Jadi keputusan ini diambil berdasarkan hasil dari suara kelompok, bukan hanya suara sendiri. Belajar mengambil keputusan. Kemudian juga kalau sudah diputuskan, belajar untuk bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Kalau sudah dipilih dengan kasus A misalkan gitu, ya sudah semuanya harus fokus terhadap kasus A. Jangan, saya kan nggak milih kasus A, saya nggak mau memikirkan itu jangan. Jadi belajar untuk mengambil keputusan dan juga belajar untuk bertanggung jawab terhadap keputusan yang ada. Itu nggih. Kemudian karena juga bekerja secara kelompok, kalian dalam bekerja kelompok yang dibutuhkan kira-kira apa? Kekompakan. Kekompakan, satu, betul. Kemudian yang kedua? Tanggung jawab. Tanggung jawab, ya. Ada lagi? Kerjasama. Kerjasama, betul. Kekompakan, tanggung jawab, kerjasama. Ya, Bapak tambahkan ya, dalam mengerjakan proyek ini, kelompok ini, kalian saya harapkan selain kompak, tanggung jawab, kerjasama, silakan kalian belajar untuk saling menghargai. Ya, jika si A berpendapat ini kok kalian tidak terima, coba hargai dulu pendapatnya, coba difikirkan lagi, ditanyakan lagi, kenapa kok pilih ini, kenapa kok solusinya seperti itu. Siapa tahu setelah dijelaskan oleh temannya, itu kalian bisa memahami dan ikut menyetujui dari pendapat tersebut. Jangan langsung mentang-mentang tidak sependapat terus ditolak. Saling menghargai, saling menghormati itu penting. Nah, kemudian juga ini, kerjasama itu bukan berarti bekerja satu hal bersama-sama juga. Artinya kalian juga belajar untuk berbagi peran, ya, berbagi tugas dalam hal mencari kasus yang akan diangkat itu apa, dalam hal upayanya seperti apa, dalam hal dampaknya. Kalian kalau bisa berbagi tugas, si A mengerjakan ini, si B mengerjakan ini dan sebagainya, nanti dibahas bareng, dijadikan satu, itu akan lebih bagus. Jadi rasa untuk kalian kekompakannya itu betul-betul terasa dan juga pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Bisa dipahami nggih? Berkaitan dengan produk kalian, produk laporannya, Bapak bebaskan, kalian boleh memilih berdasarkan kesepakatan kelompok, berdasarkan kesiapan dari kelompok, berdasarkan minatnya, dan juga berdasarkan kalian bisanya menggunakan apa. Bisa dalam bentuk laporan tertulis, ya, pakai Word itu juga boleh. Bisa dalam bentuk presentasi PowerPoint itu bisa, atau dalam bentuk infografis pakai Canva, bisa pakai lainnya, atau yang suka pakai belajar video bisa pakai video, jadi semacam kayak reporter gitu.
Ya, ketika presentasi mohon juga setiap orang kan pasti akan beda-beda hasilnya, setiap orang akan beda eh, produk yang ditampilkannya. Silahkan nanti ketika ada yang satu presentasi, yang lain mendengarkan dengan baik, saling menghargai, saling menghormati. Jangan terus menjelekan, terus tidak mendengarkan dan sebagainya, itu tidak boleh, karena kita satu kelas, tadi katanya kompak, ya kita harus kompak, ada satu yang menjelaskan, yang lain ikut mendengarkan. Kalau ada kekurangan boleh ditambahkan, kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan dengan sopan. Ya, oke. Kalau tidak coba silahkan duduk dengan posisi tegak, tenang, kemudian tutup mata kalian, ya, tutup mata kalian, kemudian tarik nafas dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Kemudian tahan, hitungan 2 detik, 1, 2, kemudian hembuskan pelan-pelan. 1, 2, 3. Lakukan lagi 2 kali pengulangan. Tarik nafas. 1, 2, 3. Tahan. Kemudian hembuskan. 1, 2, 3. Mbak Taya tadi kemarin kan sudah merasakan belajar atau mengerjakan tugas berkelompok yang dibuat oleh guru dan yang berdasarkan minat dari Mbak Ataya. Menurut Mbak Ataya, perasaannya bagaimana? Kalau saya sih lebih suka yang berdasarkan peminatan sih, Pak. Soalnya bisa ya mungkin keadaan di sekitar kita atau mungkin perasaan kita itu bisa nyambung. Oh, di dalam satu kelompok bisa nyambung karena sesuai dengan minat yang sama gitu ya Mbak ya? Iya, Pak. Oke, ada keuntungannya nggak ketika berdasarkan peminatan dari Ada kerja sih, Pak. kelompoknya? Apa? Kadang itu kalau berdasarkan peminatan itu orangnya yang diajak berkelompok itu yang sesuai sama peminatannya itu lebih semangat gitu, Pak. Oke, lebih semangat dalam mengerjakan tugas. Ya, lebih niat. Ya. Oke, kalau dari hasilnya Mbak, kira-kira lebih bagus yang mana? Menurut saya lebih bagus yang sesuai peminatan sih, Pak. Oke. Bagaimana perasaan Mbak Reza kalau ketika pembelajaran ada memfokuskan dulu biar anak-anak biar kalian fokus terhadap pelajaran dulu, tadi saya berikan apa namanya, tebak warna dan sebagainya. Kalau saya pembelajarannya jadi lebih semangat sama lebih seru, Pak. Lebih seru ya. Suka nggak kalau ditanya-tanya terkait dengan perasaannya hari ini sebelum pelajaran? Ya, suka. Suka ya. Oke. Kalau kegiatannya tadi yang saya suruh tarik nafas, hembuskan nafas tadi sebelum penilaian, kira-kira ada manfaatnya nggak? Jadi lebih fokus sama lebih tenang, Pak. Ya, lebih fokus dan lebih tenang. Baik, terima kasih ya untuk kesempatan kali ini. Pada praktik pembelajaran berdiferensiasi dan juga sosial emosional kali ini tentunya masih ada banyak kekurangan dan beberapa hal catatan yang saya dapatkan untuk perbaikan adalah yang pertama berkaitan dengan pengelompokan sesuai dengan minat. Pada awal saya sampaikan kepada peserta didik dan ternyata sebagian besar peserta didik itu memilih pada satu pengelompokan yang sama, padahal dalam tujuan pembelajaran perlu dibahas 3 macam pencemaran, yaitu pencemaran air, udara, dan tanah. Perbaikan yang saya lakukan adalah membatasi pengelompokan berdasarkan peminatan. Misalkan jika sudah ada satu kelompok itu 3 atau sampai 6 anak, maka tidak boleh dipilih oleh kelompok yang lain. Itu mungkin akan saya lakukan agar nantinya dalam pengelompokan berdiferensiasi ini semua aspek konten materi yang saya
bahas dapat dikerjakan. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan juga sosial emosional, perasaan saya sangat senang dikarenakan saya menjadi lebih mengetahui apa kebutuhan dari peserta didik saya lebih mengetahui kesiapan dari peserta didik saya, diawali dengan mengetahui bagaimana perasaan mereka sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga saya bisa membangun suasana yang lebih nyaman dan lebih kondusif. Selain itu juga dengan berdiferensiasi ini memberikan banyak pilihan kepada peserta didik untuk lebih belajar sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa minat mereka, dan juga bagaimana profil belajar mereka, sehingga kinerja dari belajar mereka akan lebih maksimal. Harapannya dengan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan juga sosial emosional ini, guru dapat melayani pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan juga mengajarkan bagaimana keterampilan sosial emosional sehingga peserta didik dapat menjadi generasi penerus bangsa yang unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.